Ada anak mandi di kali di sore hari. Maya kabar kembali kerjasama antara UMSU dan UPS. Iya gitu, dia punya pantun. Luar biasa ya untuk besok Graha pantunnya. Aduh. Iya. Cindy pula ada pantun ke Cindy? Aduh, kalau Cindy lebih ke bisa nih ke pantunnya nih ya kan. Kita serahkan aja ke Bes saja ya. gantian dong nanti ya ke Biar Bes yang bantu Cindy ada pantun. Oke, boleh. Ini dibantu sama besok Graha ya. Kerja keras tak sia-sia. Cakep. Ada pantunnya ya. Oke, kerja keras tak sia-sia, kesuksesan menjadi impian. Ada Aida dan Akila di TMPS Lab Malaysia dengan narasumber Dr. Basul Bahamad. Wah. Selamat Sonia. Okey, kalau macam mereka bagi pantun, saya pun kenalah juga ada pantun dari Malaysia kan. Dah dengar tak? Boleh tak saya bagi pantun sikit? Dengar. Pengen dengar. Okey, saya bagilah sikit. Melatih kulitku untuk melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Tari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu Bes dan Cindy yang baik budi. Makasih banyak Aganta Akila. Maaflah Aganta tak ada pantun sebab tak pandai. Ya, mungkin kita langsung aja ya ke tema kita pada hari ini, pantun mengenalkan etnik-etnik Nusantara. Mungkin kepada Bapak Dr. Bazrul Bahamad. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini tema kita pada hari ini luar biasa, Bapak Dokter. Pantun menyatukan etnik-etnik Nusantara. Dan sedikit Bes informasikan bahwa dalam kegiatan-kegiatan UMSU juga itu Rektor UMSU Bapak Asosiat Profesor Dr. Agus Sani MAP itu selalu menyempatkan diri untuk memberikan pantun-pantunnya di setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan dengan tema kita pada hari ini bisa menguatkan lagi antara Indonesia dan Malaysia, bisa menggelorakan lagi yang namanya pantun-pantun etnik-etnik Nusantara ini. Mungkin langsung saja kita bertanya ya, Cindy, kepada Bapak Dr. Bahamad. Mungkin yang pertama, Bapak Dokter, apakah maksud tajuk kita pada hari ini? Oke, baik, saya mulai dengan pantun lah, sebab semua pantun tadi kan. Ya, siap. Wahlakum dalam mak akarnya Julai menjulai. Assalamualaikum, hai orang banyak. Rancangan kita mulai. Waalaikumsalam. Baik, tajuk kita ini pantun menyatukan masyarakat Nusantara. Jadi sebenarnya satu perkara yang istimewa pada pantun dan tidak ada pada benda lain di dunia ini, bukan hanya Nusantara, di dunia ini tidak ada satu pun genre atau membentuk sastra di dunia ini yang boleh menyatukan segala macam etnik dari berbagai bahasa, dari berbagai dialek, hanya pantun saja. Carilah apa-apa pembentuk puisi di dunia ni, tak ada yang seperti pantun. Dia boleh menyatukan bahasa orang Jawa, dia boleh menyatukan orang Bugis, dia boleh menyatukan orang Batak, dia boleh menyatukan orang Bali, dia boleh menyatukan orang Melayu, orang Minangkabau, orang Banjar dan sebagainya. Ini hanya ada pada pantun. Jadi pantun ini ada pada semua etnik di Nusantara. Ada pada semua etnik di Nusantara. Dan istimewanya orang Melayu, bukan orang Melayu saja, orang Nusantara ini berpantun dalam seluruh kehidupan dia. Mula daripada dia lahir, dia berpantun, sampai dia meninggalkan anak-anak, dia berpantun. Bila remaja dia bercinta, masuk ke alam percintaan, dia berpantun. Bila dia sudah dewasa, dia melahirkan anak-anaknya, dia berpantun. Sampai dia mati pun dia masih berpantun.
Jadi nanti saya akan uraikan ini, bagaimana pantun ini ada dalam seluruh kehidupan masyarakat Nusantara dan ada dalam semua etnik dan dalam semua bahasa masyarakat Nusantara. Sebab itu saya katakan pantun adalah alat yang menyatukan etnik-etnik di seluruh Nusantara. Jadi kita bolehlah katakan pantun adalah alat pemersatu masyarakat Nusantara. Baik, luar biasa ya Sin ya. Memang pantun ini dari dulu memang udah hadir ya di tengah-tengah masyarakat etnik Nusantara, dan mungkin kehadirannya lambat laun berkurang ya kan. Seperti apa mungkin tips-tips dari Bapak Dr. Bazrul nanti mungkin kita akan bahas. Mungkin pertanyaan yang kedua, Cindy. Pertanyaan yang kedua kita bertanya kepada Bapak Dr. Bazrul Rahman. Oke, kita coba untuk untuk pertanyaan selanjutnya ya teman anak muda. Apakah unsur pantun yang jadi identitas masyarakat Kang Ayun? Oke, baik. Itu saya katakan tadi, pantun dia bukan hanya sekadar karya sastra, dia adalah jati diri orang Melayu, jati diri orang Jawa, orang Batak dan sebagainya. Dia jati diri masyarakat Nusantara. Seperti yang saya katakan tadi, sejak lahir lagi mereka berpantun. Bila lahir, kalau dalam masyarakat Melayu, kanak-kanak yang lahir, mereka akan ada upacara bercukur rambut. Di dalam masyarakat Jawa juga ada, di dalam masyarakat Bugis, semua masyarakat Islam ada di seluruh Nusantara. Tak kira Banjar ke apa, dia ada upacara mencukur rambut. Pada upacara mencukur rambut itu, mereka akan berpantun. Jadi pantun dia pada ketika mereka pantun. Kemudian setelah kanak-kanak itu mulai dibuai ketika habis upacara itu, selalunya kanak-kanak akan dibuai. Dalam buai itu mereka akan berpantun, dan pantun-pantun itu adalah pantun untuk mendidik anak-anak itu. Sebab itu berbeza konsep pendidikan dalam masyarakat tradisional dengan konsep pendidikan dalam masyarakat moden sekarang berbeza. Dan kesannya pendidikan dalam masyarakat tradisional lebih nampak dan lebih jitu. Cuba anda tengok, dulu anak-anak tak sekolah tak tinggi, mak bapak kita sekolah hanya darjah 1, darjah 5, tetapi akhlaknya jauh lebih baik daripada kita hari ini. Kenapa begitu? Kerana mereka dididik dengan seni dan mereka dididik dengan pantun, peribahasa dan sebagainya. Misalnya dari kecil. Jadi bagi orang Melayu, sejak dulu mereka sudah tahu bahawa pendidikan bukan bermula umur 6 tahun. Pendidikan sudah bermula sejak dalam kandungan. Ketika umur 4 bulan kandungan tu mereka sudah ada didikan. Sebab itu ada namanya upacara melenggang perut. Ketika itu mereka akan berpantun. Kemudian bila lahir saja, kanak-kanak itu di dalam buayan lagi dididik dengan pantun. Contohnya, kecil-kecil nak cincilak padi, sudah besar cincilak padang. Kecil-kecil nak duduk mengaji, sudah besar tegak sembahyang. Tengok bagaimana dia ajar anak itu dari kecil supaya menuntut ilmu. Sejak kecil dia bagi beritahu itu. Sejak kecil dah diberitahu. Bila besar nanti menjadi orang yang soleh. Itulah tegak sembahyang tu maksudnya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Kecil-kecil nak duduk mengaji atau sejak kecil menuntut ilmu. Okey. Kemudian naik pula bila dia mula dah berjalan sikit, bertatah-tatih. Kalau itu pun proses pendidikan terus berjalan. Kalau sekarang bila mendidik anak dia, mengajar anak jalan, anda buat macam mana? Habis berikut anda buat kan tatih. Tidak ada nilai moral yang ditanamkan. Kalau orang Melayu, kalau masyarakat tradisional, bukan orang Melayu saja, orang Batak, orang Jawa, orang Bali, Banjar, Bugis, semuanya ada benda ni. Tapi yang saya hafal hanya pantun-pantun Melayu. Yang pantun Bugis pun saya tak hafal, tidak saya sampai kepada hari ini. Misalnya ketika dia berjalan itu, kanak-kanak berjalan tu, dia pun dinyanyikan. Burunglah kenek-kenek hinggap di atas atap. Pesanlah datuk nenek, pandai-pandailah baca kitab. Burunglah kenek-kenek hinggap di atas awan. Pesanlah datuk nenek, pandai-pandailah pilih kawan. Tengok, dia ajar anak tu supaya pandai-pandai pilih kawan. Raja-raja hinggap di atas awan. Jadi anda tengok bagaimana proses pendidikan itu bermula sejak bayi dalam kandungan sampai mulai bayi lahir, sampai anak itu mula bertatah petiti, mula berjalan, hendak belajar berjalan. Proses pendidikan berjalan terus menerus tanpa henti, 24 jam.
Sampai anak tu mau tidur lagi masih lagi dinyanyikan dengan pantun-pantun yang mendidik. Dan itu terus berjalan sepanjang kehidupan mereka. Inilah alat pendidikan yang paling berkesan dalam semua etnik Nusantara. Di dalam masyarakat Jawa misalnya, di masyarakat Batak mereka ada pakpahan. Dalam masyarakat Minang, kalau Minang juga pantun. Kalau masyarakat Bugis dan sebagainya. Semua masyarakat Nusantara mendidik anak-anak mereka daripada kecil dengan menggunakan pantun. Sebab itu pantun sebenarnya, satu, dia menyatukan masyarakat Nusantara, yang kedua, dia adalah alat pendidikan yang sangat berkesan bagi mendidik pendidikan moral. Sebab itu kalau anda tengok dan terus bukan dari tidak berjalan, mengayun anak dalam buayan, mengajar anak berjalan, sampai anak-anak itu agak meningkat usia kanak-kanak, terus pantun itu dinyanyikan oleh kanak-kanak, pantun itu satu-satu dinyanyikan terus. Jadi inilah yang membentuk jiwa kanak-kanak di Nusantara dan ada dalam semua bahasa di Nusantara. Bahkan menurut Brandstatter, pantun berasal dari masyarakat Batak, dari bahasa daun. Itu menurut Brandstatter. Kajian saya dengan Profesor Muhammad Haji Saleh, saya cenderung mengatakan pantun mungkin dari masyarakat Melayu, berasal daripada bahasa perkataan ganda, kata ganda. Contohnya contohnya hutan rimba. Jadi dari kata ganda itu membentuk permainan bunyi, kemudian dia membentuk pantun. Tapi kalau menurut Brandstatter, dia berasal daripada bahasa daun, daripada masyarakat Batak. Jadilah inilah pantun yang menyatukan masyarakat seluruh Nusantara. Baik. Berarti pantun ini bukan hanya milik masyarakat Melayu, tapi semua etnik area ya dokter. Apalagi berarti Cindy, ini pantun ini mengedukasi dari buah sampai bahkan untuk pernikahan aja bisa menggunakan pantun, kan ada tradisi-tradisi. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya dokter terkait dengan pantun ini sebagai penyatu masyarakat Nusantara, khusus juga Indonesia dan Malaysia. Ini seperti apa komentar dokter? Pantun ini satu-satunya bentuk puisi tradisional yang hidup di berbagai negara di Nusantara. Dia hidup di Indonesia pun dia hidup di Sumatera, hidup di Kalimantan, hidup di Jawa, hidup di Lombok, dia hidup juga di Sulawesi, kemudian dia hidup juga di Brunei, di negara Brunei Darussalam, dia juga hidup di dalam masyarakat selatan Filipina, selatan Thailand. Dia juga hidup dalam masyarakat Filipin. Ada sebagian masyarakat Filipin tu yang memang tahu berpantun. Dan saya dapati juga pantun juga ada dalam masyarakat Flores. Di Irian Jaya juga ada pantun. Jadi dia memang hidup di seluruh masyarakat Nusantara, dan sampai hari ini nyanyi pun masih ada yang pantun. Misalnya lagu Siti Nurhaliza yang suatu ketika popular di Indonesia, lagu Cindai itu kan. Itu semua pantun. Dan kalau anda tengok lagu Etiko Sendang, lagu dulu yang popular, Indung kepala lindung, itu semuanya pantun tu. Ini merundung, nak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki tersandung. Macam itulah. Itu pun pantun. Dan itu pantun itu hidup dalam masyarakat, itu bukan dicipta oleh pencipta lagu. Masyarakat pantun itu hidup dalam masyarakat Jawa. Dan anda tengok ada banyak pantun-pantun masyarakat Jawa yang dia menyanyi pakai gendang itu. Itu dah hidup dalam masyarakat Jawa. Jadi pantun-pantun kemudian dilendangkan oleh penyanyi. Kemudian hari ini dia juga masih hidup dalam kadang kalau di Malaysia dalam sidang parlimen pun orang berpantun. Kalau di Indonesia saya tengok dalam rancangan-rancangan TV, kemudian dalam pelbagai musyawarah adat dah pergi. Kalau dalam musyawarah adat orang masih berpantun, anak muda pun masih berpantun. Jadi pantun itu masih hidup. Jadi dalam masyarakat tradisional anak muda berpantun, dalam bercinta pun dia berpantun. Misalnya anak endong Raja Sulaiman duduk di tingkap melambai angin,
tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Berburu ke padang rata, dapat rusa belang kaki, berburu ke padang ajar, bagai bunga kembang tak jadi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pantun-pantun ini dia hidup dalam masyarakat dan sampai hari ini dia masih hidup. Luar biasa kan? Dia masih hidup. Hanya kalau sekarang dia hidup banyak dalam bentuk tertulis. Kalau kita tengok dalam FB, dalam grup WhatsApp, masih banyak orang yang mengeluarkan pantun-pantun setiap hari ada kan? Pantun-pantun dalam WhatsApp, dalam FB, dalam radio, nak gugur macam-macam lah pantun cinta ke apa-apa ke, nak gugur guguran nangka, jangan menimpa sebatang pau, nak tidur lama ke, jangan dikenang orang yang jauh. Ini semuanya pantun-pantun yang hidup dalam masyarakat tradisional dan sekarang masih hidup. Tadi saya dapat pantun lagi, pantun tentang hal ehwal semasa tentang COVID, pantun tentang COVID, orang buat pantun tentang macam-macam lah tu. Dan orang boleh bermain-main. Ada pantun-pantun moden yang dia ringkas, kan, pen merah, pen biru, you marah, misalnya. Ya tu, Gen Z punya pantun lah. Dia masih hidup. Itu. Okey. Baik, untuk rekan Akila dan juga Aganta, untuk rekan sini juga di UMCM Red FM dan juga TM Fest Live, pembahasan kita ini menarik ya sini ya, terkait benar sekali Besto Graha. Antara ini, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Dr. Bazrul Bahaman bahwa sebenarnya pantun ini masih terus bergelora bukan hanya di Malaysia tapi di Indonesia juga. Justru lebih kreatif lagi masyarakat bukan hanya Melayu tapi yang bikin Nusantara dalam berpantun. Cuman mungkin pengembangannya seperti apa, mungkin tips-tipsnya seperti apa dalam pantun atau membudayakan pantun itu sendiri. Mungkin kita nanti akan bertanya-tanya lagi kepada narasumber kita, Bapak Dr. Bazrul Bahaman. Namun sebelum kita break, kita sapa dulu ya Cindy dan juga rekan Akila dan juga rekan Agata. Selamat sore untuk Rektor UPSI Malaysia, Bapak Profesor Datuk Dr. Syarifat Sabran, dan selamat sore untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Aziz Sani Mafik. Oke, baik. Dan ini sangat luar biasa sekali ya anak-anak muda untuk pembahasannya tentunya. Ini bagaimana Bes? Tadi setelah mendengar pantun dan juga dari Agata juga dari Embas juga ada pantunnya begitu ya. Tentu itu lepas dari etik Nusantara. Kalau Besi tertarik sekali ya terkait dengan pantun ini. Cuman tips-tips cara membuat pantun dengan spontan itu seperti apa? Terkadang kan ada seseorang yang dengan spontan gampang sekali membuat pantun seperti itu kan. Kalau Bes butuh berhari-hari untuk membuat 2 pantun seperti itu aja. Iya, benar. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya kita tanya kepada Bapak Dr. Bazrul Bahaman, bagaimanakah masyarakat tradisional di Nusantara ini menggunakan pantun dalam kehidupan mereka? Okey, masyarakat tradisional ini dalam kehidupan mereka, pantun ini bukan sekadar karya seni, dia sudah menjadi pengucapan. Pengucapan ni maknanya dia dah jadi macam bahasa. Jadi setiap apa yang dia buat, dia akan ada pantun. Jadi kalau tak ada pantun, dia macam tak sempurna lah. Tak lengkap berarti. Tak lengkap. Dia bercakap macam kita bercakap pun dia akan berpantun. Wah. Kalau dia menyembang dengan kawan dia di padang bola pun dia berpantun. Dia sedang bekerja di sawah pun dia akan berpantun. Jadi pantun ni sudah jadi kehidupan dia. Jadi setiap orang masyarakat tradisional tu dia mahir berpantun. Sebab tu kalau anda tanya dia macam mana cara nak cipta pantun, dia pun tak tahu sebab dia sudah jadi skill dia. Dia sudah jadi. Macam anda tanya, macam anda tanya seorang penoreh getah, keluarga penoreh getah, macam mana nak tahu getah? Dia kata oreh je lah. Begitu juga sebab dia sendiri. Tapi kalau kita belajar, kita punya ni letak pisau begini, buat begini. Dia tak tahu benda tu. Dia sebab dia dari kecil dia memang macam tu. Begitu juga pantun bagi masyarakat tradisional. Dia dari kecil memang dari itu dia buat dia. Jadi kalau orang tanya saya boleh beritahu macam mana cara mengarang pantun. Tapi sebenarnya itu bukan cara yang dipakai oleh masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional dia terus dia otomatik dia dah jadi bahasa dia. Sebab satu tu masyarakat Melayu ni
dan masyarakat Melayu Nusantara ni, dia selalu berfikir secara metafora, secara perlambangan. Dia tidak berfikir direct. Sebab tu orang masyarakat etnik Nusantara dalam Melayu, ke Batak, Jawa, Bali, mereka berfikir secara dua lapis. Dua lapis tu. Mereka, kalau mereka menengok seekor ayam, mereka bukan hanya tengok ayam. Mereka akan dalam fikiran mereka terfikir hubungan antara perilaku ayam ni dengan watak manusia. Oh, interesting. Macam tu cara dia berfikir. Inilah cara berfikir pantun. Sebab pantun ada pembayang, ada maksud. Ya, betul. Sebab kita hari ni tak berfikir macam tu, sebab itu kita susah nak buat pantun. Sebab cara berfikir kita lain. Tadi anak saya beritahu, "Bah, kita kalau cakap bahasa Inggeris ni payah, bah." Sebab apa? Sebab sebenarnya cara berfikir kita tak sama dengan cara berfikir orang Inggeris. Jadi kita, bila nak cakap Inggeris, kita terpaksa transfer dulu fikiran kita. Betul. Begitu juga dengan pantun. Bila kita nak berpantun, kita terpaksa transfer dulu fikiran kita. Susah lambat. Kalau mereka tidak, memang itu bentuk cara berfikir mereka semula jadi. Mereka selalu berfikir dua lapis. Sebab itu mereka penuh dengan sindiran. Dan inilah jati diri dan ciri khas masyarakat Nusantara. Dalam masyarakat Nusantara, bercakap terus terang adalah satu perbuatan yang tidak bermoral. Tak bermoral. Itu dianggap tidak berbudi bahasa. Misalnya kita katakan seorang itu jahat, kita terus kata dia, "Jahatlah engkau," itu dianggap tak budi bahasa. Oh, kena berpantun juga ke? Kita cakap dengan sindiran. Dengan pantun. Misalnya orang dulu kalau marah dengan, misalnya kalau menantunya tak bekerja, rumah nganggur je, dia tak akan cakap, "Pergilah kau bekerja." Dia tak akan buat macam tu. Kalau dia buat macam tu, menantu dia akan ceraikan anak dia lagi. Sebab itu dianggap kasar. Dia hanya akan pukul tin beras, teng menunjukkan beras dah habis. Menantu dia akan faham, "Mertua aku sindir aku." Kalau sampai 3 kali dia buat macam tu, 4 kali, mertua dia akan lari keluar dari rumah. Ayam naik ke atas rumah, kemudian mertua dia akan halau ayam tu. "Siap, pergi ayam." Menantu dia faham bahawa mertua dia menghalau dia. Jadi mertua dia kalau terus dicakap pada menantu dengan terus terang, dia anggap mertua itu tidak berbudi bahasa. Jadi selalu ada metafora, perlambangan. Sebab tu orang Melayu ni dia kaya dengan perlambangan. Okey. Jadi saya hubungkan dengan macam mana nak buat pantun tadi ya. Okey. Jadi pantun begitulah, pantun dia mulai dari pembayang. Pembayang tu adalah metafora kepada maksud. Dia perlambang. Sebab itu pantun hari ini kita buat tak sedap. Sebab kita buat pantun tu kita tidak tahu metafor pantun itu. Dia ada metafora dia. Jadi macam mana nak buat pantun, balik cara nak buat pantun. Okey, saya tunjuklah macam mana cara nak buat pantun. Jom. Bila kita buat pantun, pertama kita selalunya akan mula dengan berfikir dengan maksud. Isinya bagian bawah. Jadi kita berfikir bagian bawah, tapi kita cipta bagian atas. Kita berfikir bagian bawah tu maksud tu, tapi kita cipta bagian atas. Bagian atasnya, iya. Contohnya kita nak sebut pantun hari ini, pagi ini. Pagi ini cerah sekali, bersama-sama kita bersiaran. Itulah fikiran kita kan. Kita buat pantun. Kita pun buat pantun dari sawah, ada sawah, ada kali. Ada sawah, ada kali, banyak juga ikan haruan. Indah sungguh cuaca, indah sungguh di hari ini, bersamalah kita bersiaran. Nampak? Padahal yang kita apa lagi kita nak pantun? Contohnya siapa nama yang sana, Cindy ya? Ya, Cindy. Okey. Misalnya kita nak buat pantun, Cindy cantik, hitam manis, siapa memandang pasti tertawan. Okey. Itu maksud kita fikir pembayang dia. Nampak? Nampak? Okey. Anak dara duduk di perigi. Duduk di perigi. Anak dara duduk perigi, ambil air cuci pakaian.
Cindy hitam manis, cantik sekali. Siapa memandang pasti tertawa nih. Oke. Itu pantun, cara buat pantun, tahu tak? Ada nak pantun apa lagi? Misalnya kita baik, mungkin dokter nanti kita boleh men-challenge yang lebih seru nanti, mungkin Akila atau Aganta atau Bes juga ini juga men-challenge langsung spontan ya dokter. Jangan Kita ambil dari tema pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Basrul Muhammad bahwa pantun ini merupakan metafora dan perambangan dari dan tidak boleh ibaratnya seperti kiasan gitu ya Cindy. Tapi untuk pantun ini kan seperti kata peribahasa itu ala bisa karena biasa. Mungkin karena keseharian selalu menggunakan pantun dan akhirnya pantun-pantun itu pun spontanitas tercipta seperti mungkin Bapak Dr. Basrul Muhammad ya mungkin dari dulunya ya banyak sekali pantun-pantun yang sudah dibuat oleh beliau kan. Tapi mungkin kita akan men-challenge diri kita masing-masing ya untuk membuat itu nantilah Bes. Tapi nanti ya Bes Nugraha. Nanti. Kita masuk ke segmen kedua. Jadi buat teman mahasiswa dan juga teman anak muda yang sedang mendengarkan, jangan kemana-mana, pastikan tetap di program Maya Kabar antara kerjasama perselenggara antara UMSU dan GPSI Malaysia dipersembahkan oleh UMSU Radio FM dan juga IMPS Live. Oke, teman-teman muda kita sudah balik lagi ya di OM Radio yang pastinya masih bersama Bes Nugraha dan juga Cindy di siaran Maya Kabar ya Bes Nugraha. Gimana tadi Bes Nugraha? Pastinya ya kita nanti akan langsung menyapa di sana ya, tentunya bersama untuk siaran Dua Bangsa. Kita coba untuk dengarkan dulu teman anak muda. Bes dan Cindy untuk menanyakan soalan kepada Dr. Basrul. Tapi kita nak recap sikitlah tadi. Saya pun macam biasa kan saya terfikir pembayang dahulu sebelum terfikir maksud. Tapi bila dah dapat perkongsian tu kita kena fikir maksud dulu baru pembayang. Saya dah ready dah Catat. nak fight dengan Bes ni, nak buat pantun ni, dah ready ni. Saya macam saya ini tapi ya irama Malaysia, irama Melayu khususnya. Iya benar. Tak sangka pula lirik-liriknya tu wujud daripada pantun macam lirik lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Betul. Anak pipit jangan tak dihirau, besar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, besar esok engkau yang dipisau. Bila saya search liriknya saya macam Mantul. tapi saya rasa macam nak tahu lagi banyak. Semuanya saya nak serahkan kepada rakan saya di Indonesia. Okey, luar biasa ya. Semangat dan motivasi dari rekan-rekan kita dari Malaysia luar biasa ya Cindy ya. Mungkin terkait dengan tema kita pada hari ini, pantun menyatukan etnik-etnik Nusantara, yang menghadirkan narasumber Bapak Dr. Basrul Muhammad selaku pensyarah kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia. Dan sangat menarik ya Cindy, bahkan Akila dan Aganta di sana juga kayaknya pantunnya luar biasa, suaranya juga merdu Akila ya. Baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya Cindy. Mungkin boleh bertanya kepada Bapak Dr. Basrul Muhammad. Namun sebelumnya kita sapa dulu ya. Kita sudah terhubung dengan Bapak Profesor Hairil Ansari selaku dari PKBM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. PKBM ini merupakan pusat kajian budaya Melayu dan juga hadir dalam virtual ini Bapak Dr. Saiful Bahri MAP selaku dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti minggu lalu disampaikan oleh Bapak Dr. Basrul Muhammad bahwa Bapak Dr. Basrul Muhammad bersama Bapak Asosiat Profesor Dr. Agus Sani MAP itu merupakan saudara ya kan. Ya mungkin makanya pantun-pantunnya sangat luar biasa. Jadi Bapak
aku sama Bapak Dr. Agus Mafi itu ada kesamaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut ya, Cindy. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bes Nugraha, karena ini masih seputar pantun yang pastinya bisa menyatukan etnik Nusantara kepada Dr. Basrul Bahaman. Ya, mudah-mudahan untuk sore hari ini sehat ya. Baik, tentunya di pantun sendiri ya, Bes Nugraha, ini banyak yang mengeluarkan emosinya di dalam pantunnya. Nah, untuk Dr. Basrul Bahaman ini bagaimana emosi masyarakat Melayu bisa nonjolin pantun begitu? Oke, pantun ini seperti yang saya dah katakan tadi, pantun dia erat dengan seluruh aktiviti dan hidup dan emosi orang lain. Aktiviti dan emosi. Jadi kalau dia sedih, dia berpantun. Kalau dia marah pun dia berpantun. Bahkan ketika marah nak berbunuh pun, kalau anda tengok filem-filem lama tu, nak tikam pun dia pantun lagi. Marah, ya, contohnya apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Jadi itu dia marah, dia menunjukkan kejantanan dia, itu pun dia berpantun. Kalau dia kalau dia merayu kekasih, lagilah berpantun, lebih banyak lagi pantun. Tadi saya dah dapatkan satu kan, hendak gugulah nangka jangan menimpa sebatang pau, hendak tidurlah mata jangan dikenang orang yang jauh. Kemudian dia dia menasihatkan anaknya, bercerita tentang kehidupannya. Minggu lepas saya pergi juga situ pantun. Kelilatu layang-layang hinggap di pohon seleguri, tiba waktu bawa sembahyang, tiba rindu bawa bernyanyi. Jadi seluruh kehidupan mereka berpantun. Kalau mereka bergembira dalam nyanyi-nyanyi, kalau di Malaysia ada gelombang sayang. Di Sumatera Utara kalau tak salah saya ada Mak Inang Pulau Kampat. Yang juga nyanyi-nyanyian yang isi dia pantun. Kemudian kalau di Minangkabau juga ada. Minangkabau lebih dahsyat. Itu dendang pauh itu semuanya pantun. Satu cerita, dia cerita tetapi diolah dalam bentuk pantun. Sehingga keseluruhan. Jadi dia kalau dalam sastra itu dikenal sebagai prosa lirik. Prosa lirik, satu cerita tu dibuat dalam bentuk pantun. Setiap ayat dia ada pembayang, ada maksud. Lebih banyak lagi. Masyarakat Minangkabau sangat kaya dengan pantun. Falsafah hidup dia semua dituangkan dalam pantun. Jadi pertanyaan tadi, apa hubungan dengan emosi orang Melayu dengan pantun? Setiap emosi orang Melayu dia tuangkan dalam bentuk pantun. Sama ada dia marah, dia gembira, dia sedih. Jadi kalau emosi itu tidak dituangkan dalam bentuk pantun, maknanya emosi dia belum sampai pada puncak. Kalau dia sedih, memang sedih betul, dia mesti berpantun. Kalau sedih sikit mungkin dia tak pantun. Kalau dia sedih betul, dia akan berpantun. Kalau dia marah betul, climax pada marah tu dia mesti berpantun. Dahsyat tu doktor. Sedikit berpantun begitu ya. Kalau bercerita cinta, kalau belum keluar pantun, makna belum cinta betul lagi tu. Dan seorang perempuan yang kita rayu, kita gombal, kita rayu dengan bahasa sehari-hari, mungkin tidak dapat. Tapi bila kita rayu dengan pantun, dia akan menikam ke jantung hati dia. Barulah boleh dapat. Baik. Jadi dia erat hubungan dengan emosi. Kemudian tambah sikit lagi ya, dia bukan hanya dengan emosi, juga dalam aktiviti. Seluruh aktiviti masyarakat, bukan Melayu, saya selalu sebut Melayu sebab Melayu dalam konsep Malaysia. Bila saya sebut Melayu, sebenarnya maknanya bukan Melayu, maknanya seluruh Nusantara. Jadi dalam kehidupan masyarakat Nusantara pun mereka bercinta berpantun, bekerja pun berpantun. Kalau dalam masyarakat Kampar di Sumatera Barat, di Riau, ada namanya Batobo. Batobo tu mereka ramai-ramai pergi ke ladang, dan bila semasa bekerja tu mereka berpantun-pantun, berbalas pantun. Di Brunei ada upacara mereka menarik pukat. Menarik pukat itu jadi sebagai untuk menambahkan spirit, semangat untuk bekerja menarik pukat itu, mereka berpantun sambil menarik pukat. Jadi
bekerja mereka berpantun. Kalau bergembira dah tentulah mereka menyanyi di pentas kerja apa. Kemudian menasihatkan anak dah tentulah dengan pantun. Dah tentu dengan pantun, macam-macam nasihat disampaikan dengan pantun. Dalam pengajian agama pun dengan pantun. Jadi sifat-sifat 20, rukun sembahyang, semua diolah dalam bentuk pantun, kemudian dihafal oleh murid-murid untuk pelajaran agama lah, untuk ilmu agama. Jadi pantun jadi lebih menarik lagi ya, dokter, kehidupan mereka. Itu. Baik. Berarti dengan adanya pantun ini terkait dengan pendidikan, apapun itu bisa menjadi lebih menarik lagi, dokter. Ya. Jadi pantun ni seluruh kehidupan, seluruh aktiviti. Mereka masuk hutan, mereka berpantun. Pergi ke sungai menangkap ikan, mereka berpantun. Pergi ke sawah, mereka berpantun. Jadi pantun dia ada multifunction. Ada berbagai fungsi dalam kehidupan. Dia fungsi untuk menaikkan semangat bekerja, berfungsi untuk memberi nasihat, berfungsi untuk memberikan pendidikan, berfungsi untuk bahkan untuk teknologi pun kadang-kadang mereka olah dalam bentuk pantun. Ilmu-ilmu itu disampaikan dalam bentuk pantun. Jadi pantun ni kehidupan itu sendiri adalah pantun bagi orang Melayu, bukan Melayu saja, bagi masyarakat Nusantara. Ya. Berarti pantun ini kompleks ya. Tapi terkait dengan yang disampaikan oleh Dr. Basrul Bahamat ketika marah pantun, ketika senang pantun, sampai saat ini masih adakah menurut dokter itu orang Melayu yang masih berpantun apabila marah? Susah juga nak cari orang Melayu sekarang, sebab orang Melayu sekarang dia tidak lagi kehalusan budi, dah tak ada. Kenapa? Sudah itu? Kerana mereka sudah terpengaruh dengan budaya Barat. Oh iya. Dia tidak ada kehalusan budi, jadi segala sesuatu disampaikan dengan secara terus terang tanpa berlapik istilahnya. Kalau Melayu dulu kan berlapik, sekarang tak. Jadi mereka lebih memilih bahasa itu yang efisien semata-mata. Jadi nilai kepada bahasa sudah tidak ada lagi. Bila nilai kepada bahasa sudah tidak ada lagi, maka pantun pun susah untuk digunakan. Akibatnya banyak nilai emosi dalam hati yang tidak dapat disampaikan dengan sempurna. Bila marah, demonstrasi. Itu saja yang dia tahu. Marah, mencarut, memaki hamun. Itu saja yang dia tahu. Sebenarnya kita ada alat pengucapan lain yang juga boleh menyampaikan emosi. Emosi marah kita. Marah kepada pemerintah ada caranya. Marah kepada anak ada caranya. Marah kepada kekasih ada caranya. Marah kepada ulama ada caranya. Ini marah kepada ulama pun dengan maki hamun. Tak ada adab. Orang Melayu dulu kepada ulama ada adabnya. Kepada ibu bapa ada adabnya. Kepada ketua kampung ada adabnya. Kepada raja ada adabnya. Semuanya ada adab. Dan adab ni, dalam adab itulah yang disebut sebagai budi bahasa. Dan budi bahasa inilah diperlukan pantun untuk menyampaikan bahasa kita yang beradab. Jadi orang Melayu sekarang ni, bukan orang Melayu saja, seluruh etnik Nusantara sudah tidak ada adab dalam kehidupannya. Generasi muda terutama, bukan generasi muda, yang orang tua pun dah tak ada adab. Bila tak ada adab, pantun sudah tidak dapat berfungsi. Karena pantun ini dia adalah bahasa untuk supaya kita boleh beradab dalam perbuatan kita. Itu contohnya, marah pun kena ada adab. Marah, nak bunuh orang pun dalam peperangan pun ada adabnya. Itu. Jadi kalau balik pada pertanyaan tadi, mengapa generasi sekarang mereka tak lagi berpantun segala macam, kerana anda sudah tidak lagi beradab. Anda sudah tidak beradab. Baik, berarti dengan mudah-mudahan dengan adanya program Mayakaba ini dan dengan tema pantun menyatukan etnik Nusantara ini bisa mengembalikan lagi pantun dalam adab kehidupan etnik Nusantara ya, dokter. Ya. Sekilapan kita hari ini, masyarakat sekarang ni kita menganggap pantun hanya sebagai karya sastra, sebagai karya seni. Jadi kita berpantun hanya untuk berseni-seni baru kita berpantun. Kalau orang dulu, pantun adalah budi. Jadi untuk menunjukkan kehalusan budi mereka, bukan menunjukkan kehalusan budi, pantun adalah kehalusan budi. Jadi kalau tak ada pantun, maknanya mereka tidak berbudi. Kalau cakap terus terang je. Jadi orang Melayu dulu dia bercakap menggunakan peribahasa, ada pantun dan sebagainya. Ini menunjukkan kehalusan budi mereka. Dia lain sikit dengan syair. Sepantun dengan peribahasa dia lain, dia fungsi dia lain dalam masyarakat Melayu.
Dia lain dengan syair. Syair dia lebih kepada estetika. Kalau pantun tidak, pantun adalah pengucapan kehidupan itu sendiri. Di dalamnya ada adab, ada macam-macam dalam elemen dalam pantun. Jadi dia bukan sekadar seni, bukan sekadar sastra semata-mata. Dia tak sama dengan syair dan sebagainya. Gurindam lain. Dia lain dengan pantun. Itu. Oke, baik dokter. Jadi apa yang harus dilakukan agar nanti tentunya pantun yang sering didengarkan dilantunkan gitu ya bisa kembali disuarakan tidak hanya di lembaga-lembaga atau majelis-majelis tertentu. Oke, baik. Kalau sekadar nak jadikan pantun sebagai seni, sebagai pelapik dalam bercakap, itu mudah. Kita tidak perlu mengubah manusia. Kita cukup belajar berpantun. Jadi waktu upacara adat kita buat pantun. Itu bolehlah langkah awal. Tapi untuk menjadikan manusia itu, pantun itu menjadi kehidupan, juga mesti jadikan adab itu sebagai kehidupan. Jadi itu, sebab itu kan dalam masyarakat tradisional setiap masalah boleh diselesaikan dengan baik. Sebab mereka menjaga adab. Mereka menjaga adab. Jadi ruang untuk berfikir terbuka luas. Tapi kalau adab sudah tidak ada, maka ruang untuk berfikir tertutup. Manusia dibakar dengan emosi. Itu. Jadi bagaimana untuk mengembangkan? Okey, kita buatlah pertandingan bala pantun. Okey. Tapi sekadar menghidupkan pantun sajalah. Kita bolehlah biasakan masyarakat dengan berpantun. Mungkinlah proses dia bolehlah kita mulai dengan sekolah, masukkan pantun dalam silibus sekolah, dan juga kita boleh juga masukkan pantun dalam buat pertandingan berbalas pantun misalnya. Dan rancangan radio anda mungkin boleh selalu setiap pagi mulakan dengan satu pantun. Ya. Ni yang sebelah saya ni pagi-pagi kena pantun dulu satu. Yang ni pun kena pantun satu. Boleh, nanti saya cuba doktor. Dan bolehlah kita buat, misalnya wajibkan setiap kali ucapan peresmian wajibkan ada pantun, sebab pantun adalah jati diri. Jati diri. Okey. Baik dokter, berarti dengan adanya kegiatan misalnya berbalas pantun ini bisa menggiatkan lagi dengan orang berpantun. Intinya adalah kembali lagi ke adab atau budi ataupun hati ya dokter ya. Bagaimana dengan kita berperilaku yang baik, budi yang baik, otomatis ketika budi kita baik, ketika kita mau marah pun kita akan tahu caranya seperti apa, seperti itu. Iya. Kita punya pantun, kita menggunakan pantun untuk meluapkan amarah kita, bukan langsung marah-marah pakai pantun gitu, bahaya banget ya. Ini penguatan dari budi pekerti dari pribadi masing-masing, bagaimana menguatkan budi kita itu kan, perbuatan kita, perilaku kita, sehingga dalam keseharian pun kita bisa menggunakan pantun ini sebagai luapan dari emosional kita. Mungkin terakhir dokter, pertanyaan kita ini, apakah contoh-contoh pantun yang masih memberi makna mendalam tentang perpaduan? Pantun-pantun yang makna yang mendalam tentang perpaduan sebenarnya banyak pantun-pantun ni. Dia masyarakat Melayu dulu, mereka sebenarnya hampir tak kenal tentang perpecahan ini. Walaupun mereka berperang hanya untuk merebut wilayah, tapi bukan emosi. Sebab itu pantun-pantun yang menyebutkan perpaduan itu sebenarnya tak banyak. Dia lebih banyak kepada pantun-pantun emosi, kemudian budi bahasa, adab-adab, itu yang banyak. Dan setiap etnik ada pantun-pantunnya sendiri. Tadi saya sempat saya dapatkan beberapa pantun dari berbagai-bagai etnik, kerana kita sudah sampai penghujung. Kalau di masyarakat Batak dikenal sebagai upasa. Upasa dalam masyarakat Batak. Bulu ni pakat palilitan, doi mambain lomang, tungpi hataku marpilitan, asal ma boy kita sonang.
Hanya orang Batak aku tuh. Oke. Ini lagi. Ini bahasa bintang narum miris opung nasu morok. Anak pe riris boru pe torok. Itu juga pantun. Bintang naru miris ombun nasu morok bohim lam tipis jarawatmu lam torok. Ini Batak tahu. Pantunnya agak lucu. Kemudian ini pantun Minangkabau. Kakadai membali bada diserakkan ke dalam sama. Ho iyo lai adia sayang kau udah. Lai amu adia jadi menantu amak. Oke, kita tengok lagi. Ini pantun dalam bahasa Jawa pula. Engga kalolo manre buku. Ini bahasa Jawa ni. Ya. Lupe, ini bukan mungkin bahasa buku macam ni. Lupe yase na otu. Reko meliki meloki mesinggi kare baatu. Tak ku tanangi pasekku ri angi labu kasu. Ini banyak lagi pantun. Kalau dalam masyarakat Banjar terkenal dengan Madehin. Dulu ada penyanyi Madehin saya suka tu, namanya John Tralala. Anda tak tahu kan? Anda search dalam apa nanti, Anda tengok persembahan Madehin oleh John Tralala dan sebagainya. Ini beberapa itu ya yang saya sampaikan. Ada banyaklah pantun-pantun dalam semua etnik di Nusantara ni ada pantun. Baik, mungkin sebelum Malaysia kita pun, di Malaysia pun pantun ada dalam semua etnik termasuk juga India. Dia ada ini yang kalau Cina Peranakan di Baba Nyonya. India Chetty pandai pantun. Ya, India Chetty pandai pantun. Betul. Itu. Okey, tengok juga lah. Baik, mungkin sebelum kita menutup acara ini seperti tadi challenge-nya ya kan. Udah siap. Best ni memang betul ni. Alamak. Okey, saya isi. Terima kasih penonton. Dari Agatha. Ayo, siapa duluan? Boleh. Siapa nak mula dulu? Saya tak. Jangan melibatkan saya. Okey, kalau begitu best lah duluan ya kan, secara best yang paling ganteng kan. Yalah best. Boleh. Saya approve yang tu. Saya approve. Yalah best. Yalah. Bolehlah best. Pergi ke Perak naik kereta. Pergi ke Perak naik kereta. Singgah sebentar ke Petaling Jaya. Akila dan Aganta cantik cerita. Apakah sudah ada yang punya? Jawab. Jangan tak jawab. Jawab. Spontan betul ni. Okey. Maksud dia apa ni dulu? Baru pembayang dia. Pagi-pagi mencari lada di pasar raya. Kami berdua belum berpunya, hanya milik Tuhan yang Esa. Gitu. Apa kau spontan Betul ya? Mungkin dari sini apakah punya pantun? Oh, ini sini udah ada pantun deh. Alah, gua akan coba. Ada, ini kalau masalah pantun kurang paham ini. Nampak kita sama. Aduh. Ya, jadi Putri Raja jalan bersama anak perjaka pergi ke Bali. Kita akan adakan siaran bersama. Ayo dengarkan siaran kembali. Ya, mudah-mudahan kita bisa balik lagi nanti ke depannya bisa selalu bekerja sama ya. Baik, breaknya buat narasumber kita pada hari ini ya Bapak Dr. Basrul Bahaman yang sudah memberikan paparan materinya pada hari ini, pantun menyatukan etnik-etnik Nusantara. Semoga dengan adanya program siaran bersama Mayukaba yang terselenggara atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga UPSI Malaysia yang dipersembahkan oleh UMCM Radio FM dan juga TMV Live Malaysia, ini bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, kepada mahasiswa terkait dengan budaya-budaya Melayu dan dunia pendidikan ya sih. Iya benar, Pers. Di akhir kata semoga program ini terus berlanjut ya Sin ya. Amin, mudah-mudahan.
Amin. Sangat Amin. luar biasa. Terima kasih untuk narasumber kita dan juga rekan Akila dan Aganta. Mungkin satu pantun terakhir dari base. Cantik nian si anak darah namanya Fatimah. Tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga Umsu dan Upsi terus bekerja sama. Terima kasih Aganta, Akila. Oke.